Halo, jumpa lagi bersama saya Ben Surya di Mabes. Mari belajar saham. Buat teman-teman yang sudah nonton dari episode pertama sampai episode kali ini mungkin sudah banyak belajar tentang wisdom kehidupan yang kita kaitkan juga ke saham. Dan kali ini saya akan bercerita tentang 101% orang pasti gagal. Kok bisa ya? Pasti ada yang bingung. Kenapa harus 101%? Nah, sering kita kenal bahwa dari 10 orang yang kamu kenal, pasti 11 diantaranya ceritanya tentang kegagalan. Setuju nggak? Ada yang cerita tentang kehilangan uang lah, kehancuran bisnis lah. Why? Kok bisa? Ya kan? Dari setiap orang yang kita jumpai, nggak pernah tuh cerita, wah saya sukses besar, saya berhasil nih. Banyak banget yang cerita tentang, aduh, susah bro, bisnis sekarang repot bro, aduh saya kemarin baru ditipu bro, saya kemarin baru aja rugi bro. Banyak ya. Ada sebuah pepatah yang saya ingat betul. Tidak pernah ada kegagalan di dunia ini, yang ada hanyalah orang yang terlalu cepat berhenti. Yuk kita bahas. Saya pengen cerita tentang, mungkin teman-teman sudah sering lah dengan kisah-kisah orang sukses ini. Tapi saya mau mengaitkan bahwa seorang Walt Disney yang kita kenal dengan karya-karyanya, kartun-kartunnya sekarang, itu pernah mengalami penolakan setidaknya 300 kali sebelum karyanya Mickey Mouse ya, dan kartun-kartun Disney dikenal oleh masyarakat seluruh dunia sampai saat ini. Bahkan si jagonya ayam, ya, resep ayam Colonel Sanders itu pernah ditolak 1009 kali. Baru saat ini kita sudah kenal dengan ayam crispy-nya, ayam favoritnya setiap orang. Siapa sih yang nggak tahu KFC? Bahkan kita bisa hidup dalam terang benderang kali ini juga karena ada seseorang yang bernama Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu hingga dia gagal 10.000 kali. Tapi menariknya, Thomas Alva Edison yang sudah menghabiskan waktu itu uangnya $40.000 di abad ke-19 loh waktu itu. Angka yang cukup besar menurut saya. Dia mencoba 6.000 cara membuat bola lampu dan akhirnya berujung pada 10.000 kali kegagalan. Tapi nyatanya saat ini kita kan sudah hidup dalam terang benderang. Beliau mengatakan apa? Saya bukan gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang keliru. Dia tidak pernah mengalami bahwa apa yang dia alami itu benar-benar adalah sebuah kegagalan, kehancuran, depression. Tapi dengan cara yang dilakukan ratusan kali, ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali lah, akhirnya dia menemukan satu yang benar-benar bisa membuat hari ini beliau berhasil. Tentunya masih banyak sekali cerita-cerita tentang sukses orang-orang di dunia ini. Tapi setelah kita mendengar kisah-kisah tersebut, masihkah kita berpikir kegagalan kita adalah akhir dari segalanya? Kegagalan itu sudah mutlak, sudah nggak bisa lagi diganggu-ganggu? Kita jawab masing-masing. Karena apa? Menurut saya, winners never quit and quitters never win. Jadi seorang pemenang adalah orang-orang yang tidak pernah keluar dari impiannya. Dan orang yang berhenti mengejar impiannya, maka tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemenang. Jadi ketika banyak orang yang bercerita tentang kegagalan di saham, kalau kita cerita-cerita lagi, wah saya ikut saham rugi, saya belajar belum untung-untung, saya gagal. Akhirnya mereka berhenti. Maka itulah kegagalan yang sesungguhnya. Karena mereka berhenti untuk belajar, berhenti untuk mencari cara yang cocok untuk dirinya sendiri, dan berhenti untuk memahami sebenarnya apa sih profil risiko pada dirinya. Jadi untuk menjadi orang yang berhasil harus menghadapi ribuan cara yang gagal, ribuan cara yang pasti tidak berhasil, baru nanti momentum dan proses menghantarkan kita pada proses yang bisa benar-benar membuat kita